Shalom, selamat pagi saudara yang terkasih. Selamat datang kembali dalam program Renungan Pagi Spiritual Life. Renungan kita pagi ini akan terambil dari Kejadian pasal 40 ayat 1 sampai 4. Perikop ini berjudul Si Pemimpi Menafsirkan Mimpi. Dan judul renungan kita hari ini adalah Setia Saat Sulit. Demikian firman Tuhan. Beberapa waktu kemudian, juru minuman Raja Mesir dan juru rotinya melakukan kesalahan terhadap tuan mereka, Raja Mesir. Firaun pun murka kepada kedua pembesarnya itu, kepala juru minuman dan kepala juru roti. Ia memenjarakan mereka di rumah kepala pengawal raja dalam penjara tempat Yusuf dikurung. Kepala pengawal raja menugaskan Yusuf mendampingi mereka untuk melayani mereka. Demikianlah mereka berada dalam tahanan selama beberapa waktu. Saudara yang terkasih, perikop yang baru saja kita baca ini merupakan cerita tentang peristiwa yang terjadi ketika Yusuf berada di penjara karena dijebak oleh istri Potifar. Nah, bagian pertama dalam perikop ini dimulai dengan mengenalkan dua tokoh pelayan Raja Firaun, yaitu juru minuman dan juru roti. Juru minuman biasanya bertugas untuk menyiapkan dan menyajikan minuman kepada raja, dan juru roti biasanya bertanggung jawab atas makanan dan juga roti yang disajikan di dalam istana. Nah, kedua pejabat ini melakukan kesalahan yang menyebabkan raja murka, kemudian menghukum mereka. Tidak dijelaskan secara spesifik apa yang mereka lakukan, tapi kemungkinan besar kesalahan tersebut cukup serius sehingga membuat mereka berdua dipenjara. Mereka dimasukkan ke dalam penjara yang sama dengan Yusuf yang merupakan penjara di rumah kepala pengawal raja. Nah, kepala pengawal raja yaitu Potifar mempercayakan kedua pejabat yang bersalah tersebut kepada Yusuf. Dia ditugaskan untuk melayani kebutuhan dua pejabat tersebut selama mereka di dalam penjara. Nah, beberapa penafsir menjelaskan bahwa kalimat beberapa waktu lamanya di dalam ayat 4 itu menunjukkan waktu yang lama, yaitu sekitar kurang lebih 5 tahun. Nah, dalam waktu yang panjang itu, Yusuf melakukan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Dengan setia, Yusuf melayani dua pejabat istana tersebut, meskipun saat itu dia sendiri adalah seorang tahanan yang sedang dihukum di dalam penjara. Nah, dari kisah ini kita dapat melihat bahwa Yusuf bukan hanya melakukan tanggung jawabnya dengan setia, ketika dia berada dalam keadaan yang baik-baik saja dan nyaman, seperti misalnya saat dia menjadi orang kepercayaan di rumah Potifar. Tetapi kita melihat bahwa dia tetap setia menjalankan tugasnya dengan baik meskipun berada dalam situasi sulit yang berkepanjangan. Dia tidak membiarkan penderitaan membuatnya kehilangan integritas atau komitmennya untuk setia dalam melakukan tanggung jawab. Saudara, Yusuf menunjukkan bahwa integritas dan karakter seseorang tidak boleh bergantung pada keadaan atau situasi di sekitarnya. Bahkan dalam kondisi terburuk sekalipun, seperti saat Yusuf dipenjara secara tidak adil dalam kurun waktu yang lama, dia tetap menjalankan tugasnya dengan baik dan setia. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi sulit yang terjadi tidak boleh menjadi alasan untuk kita bersikap semena-mena atau melalaikan tugas dan tanggung jawab yang kita miliki. Saudara, marilah kita selalu meminta kekuatan dan bimbingan dari Allah, sehingga kita mampu menjadi orang yang setia melakukan tanggung jawab apapun kondisi yang sedang kita alami. Saudara, mari kita berdiam sejenak, menenangkan batin kita, dan mengambil waktu untuk merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengar. Apakah saudara sudah menjadi orang yang setia dalam melakukan tanggung jawab meskipun dalam keadaan yang sulit? Jika belum, maka mari datang kepada Allah di dalam doa. Mari meminta kekuatan dari Allah sehingga saudara mampu tetap setia melakukan tanggung jawab meskipun berada dalam keadaan yang sulit. Dan kiranya Roh Kudus memberikan saudara kekuatan untuk tetap bertahan dalam kondisi sulit tersebut.
Saudara ingatlah bahwa kesetiaan pada tanggung jawab bukan diukur saat keadaan mudah, tapi diuji dan terbukti ketika segala sesuatu menjadi sulit. Demikian renungan kita hari ini, mari kita berdoa. Ya Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kasih-Mu, penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan karena satu hari kemarin sudah kami lalui dengan baik. Juga kami sudah istirahat malam dengan baik, dan pagi hari ini kami bisa memulai hari kami yang baru. Tuhan, kami berdoa kiranya Tuhan menolong kami dalam setiap tanggung jawab yang kami miliki. Biarlah firman-Mu hari ini mengingatkan lagi kepada kami bahwa kami harus menjadi orang yang setia melakukan setiap tanggung jawab yang kami miliki. Berikan kami kekuatan, berikan kemampuan kepada kami Tuhan, meskipun mungkin kami sedang berada dalam keadaan yang sulit. Kami berdoa kiranya Roh Kudus juga membimbing kami, memampukan kami untuk melewati masa-masa sulit dalam kehidupan kami. Kami serahkan Tuhan seluruh hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara, demikian renungan kita hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.